Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring kita seperti saat yang sekarang ini. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai perkuliahan kita pagi ini dengan membaca basmalah. Untuk pemateri pertama pada pagi hari ini kita serahkan kepada Fajriyati. Pada Fajriyati dipersilahkan. Pengertian maudhu. Secara etimologi, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wada yang berarti al-isqat, menggugurkan, al-tar, meninggalkan, al-iftira wa al-iktilaf, mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu al-Salah dan diikuti oleh al-Nawawi, hadis maudhu berarti yaitu suatu yang diciptakan dan dibuat. Adapun pengertian hadis maudhu, hadis palsu secara istilah ialah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah secara dibuat-buat dan didusta, padahal beliau tidak mengatakan dan memperbuatnya. Hadis maudhu yang berarti yang dilarang yaitu hadis dalam sanadnya terdapat perawi yang berdusta atau dituduh dusta. Hadis itu adalah hadis karangannya sendiri, bahkan tidak pantas disebut hadis. Hasbi al-Shiddiq mengatakan bahwa hadis maudhu adalah hadis dibuat-buat, yakni hadis yang dianggap cacat disebabkan kedustaan para rawi. Dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu itu adalah apabila di dalam hadis terdapat 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, hadis itu dibuat-buat dan diciptakan oleh seorang pendusta. Kedua, hadis itu dinisabkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis yang dibuat-buat itu dilibatkan Rasulullah SAW oleh pendusta, baik disengaja atau tidak. Pembagian hadis maudhu. Yang pertama, hadis matruk, yang berarti hadis yang ditinggalkan, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dengan perawi itu dituduh berdusta. Kedua, hadis munkar, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Yang ketiga, hadis mu'allal, artinya hadis yang dinilai sakit atau cacat, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Keempat, hadis mudhatarib, artinya hadis yang kacau, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan isi kacau atau tidak sama dan kontradiksi dengan yang dikompromikan. Yang kelima, hadis makhluk, hadis yang terbalik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang, atau sebaliknya baik berupa sanad, silsilah maupun matan isi. Keenam, hadis munkallib, yaitu hadis yang terbalik sebagian lafalnya hingga pengertiannya berubah. Ketujuh, hadis mudraj, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis, baik keterangan tambahan dari perawi sendiri atau lainnya. Kedelapan, hadis syadaz, hadis yang jarang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, terpercaya, yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari perawi-perawi riwayat atau pembawa yang terpercaya. Hukum hadis maudhu. Secara mutlak, meriwayatkan hadis-hadis palsu itu hukumnya haram bagi mereka yang sudah jelas mengetahui bahwa hadis itu palsu. Bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu, maka tidak ada dosa di atasnya. Sejarah hadis maudhu. Para pakar hadis telah berbeda pendapat tentang awal mulanya fungsi hadis maudhu.
Ada yang menyatakan hadis maudhu terjadi pada awal 10 Hijriah, seperti yang telah disampaikan oleh Mustafa Al-Sibai dalam bukunya Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tashri' Al-Islami. Usaha pemalsuan ini disebabkan kepentingan pribadi, primordial, politik seperti pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah. Sedangkan dalam kitab Ulum Al-Hadis wal Mustahaluhu, Subhi Al-Soheh menyatakan hadis maudhu itu lahir pada 41 Hijriah, pada saat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Terima kasih kepada Manisa. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya. Syarat hadis maudhu. Syarat hadis maudhu itu yang pertama atas pengakuan orang lain yang memalsukannya. Yang kedua, dengan memperhatikan dan mempelajari tanda-tanda atau korina yang lain yang dapat menunjukkan bahwa hadis itu adalah palsu. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian makna dari matan atau isi cerita hadis tersebut dengan Al-Quran. Hadis tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Keempat, tidak terdapat kekacauan yang terasa berat dalam susunannya, baik lafaznya maupun ditinjau dari susunan bahasa dan nahwunya. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bertanya silakan tulis di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.